Halo Vespa Holik, ketemu lagi bersama saya Noel Vespa. Dan kali ini kita akan bahas soal Vespa Excel 200cc. Nah, kali ini saya akan permajaan mesin saya Excel 200. Setelah kemarin itu saya touring bersama rekan saya, walhasil karena boncengan dan banyak tanjakan, naik puncak tumpeng menoreh gitu kan ya. Akhirnya sempat pulangnya adalah kampas kopling saya terbakar. Oke, kobong ya kan. Aromanya nggak enak dan slip-slip ternyata, dan timbul suara yang kemerosak. Kenapa? Ternyata saya lupa karena lupa ngisi oli sampai penuh. Cuman gara-gara masalah oli ya. Jadi karena kalau biasanya Vespa kalau dipakai kan lama-lama olinya habis ya. Nah, di sini saya kekurangan ngasih oli, dimana ketika naik ke tanjakan oli yang tadi sebenarnya sekitar 350 cc itu karena kurang ya, jadi pelumasan di area bearing jadi berkurang, jadi semua bearing di mesin saya kacau. Akhirnya walhasil ya sekalian ganti kopling. Nah, sekarang nanti saya akan tunjukkan sama Anda kopling yang terbaru dari SIP yang Ultra Strong. Nah, ini harganya kurang lebih 5,5 jutaan. Kita lihat aja nanti barangnya seperti apa ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana proses penginstalan mesin Excel 200cc yang saya akan tancapkan mesin Polini ya, blok silinder Polini Iron Cast 208cc ke dalam mesin Excel 200 saya. Kira-kira jadinya gimana? Apa saja perubahan yang harus dilakukan untuk instalasi ini? Langsung aja kita cek videonya. Oke semua, kita akan sekarang pasang ya kan perakitan untuk mesin Excel 200cc. Dan di sini saya sudah pasang semuanya laker ya kan. Laker sudah saya ganti. Kemudian untuk gigi sisipannya saya bikin agar jangan sampai kocak dengan toleransinya 0,1 mili ya. Dan di sini saya sudah bentuk transfernya di crankcase-nya sesuai dengan transfer yang ada di blok silindernya. Oke, blok silindernya seperti apa? Oke, blok silinder dari Polini ukurannya gede banget seperti ini. Kalau di blok silinder Spartan biasanya nggak ada lubang transfernya. Di sini ada 3 lubang transfer. Dan Anda bisa lihat lubang transfernya ada 7 lubang transfer dan 1 exhaust port. Oke, dan di sini saya sudah sesuaikan bentuk portnya untuk lubang transfernya. Ya, nanti saya akan tunjukkan lebih detail lagi. Tapi kali ini saya akan pasang dulu bagian kruk asnya. Ya, di sini kruk asnya saya pakai Mazzucchelli ya, yang tipe race, sehingga apa? Kalau yang race itu bukaannya ya timingnya itu lebih besar, sehingga sesuai dengan si blok silindernya ya. Karena blok silindernya lebih besar cc-nya, ininya pun harus lebih besar bukaannya. Dan saya sudah buktikan ini udah cocok pas dengan timing dari crankcase-nya. Crankcase di sini saya nggak ubah timingnya karena bagi saya sudah sesuai untuk tarikannya, untuk akselerasinya, horsepower-nya sudah sesuai. Dan cuman bentuk ini saja menyesuaikan dengan lubang dari blok silindernya. Oke, langsung aja kita pasang ya untuk krukasnya. Untuk lebih detailnya pemasangan dari laker, seal, Anda bisa cek di video saya yang lainnya. Untuk totalnya laker dan seal saya habis kurang lebih 700.000 untuk yang berkualitas. Oke, langsung aja kita pasang. Untuk krukas Mazzucchelli, bedanya apa? Kalau di 200cc di sini ada bibir tambahannya. Ada bibir kurang lebih ya 2 mili ya ketinggiannya. Jadi sehingga bukaannya lebih lebar. Oke, kita akan pasang. Pertama, siapkan dulu. Saya pakai trackernya, nggak pakai asal pukul. Kemudian saya lumasi bagian rumahan sealnya, dudukan sealnya. Kemudian yang di bagian sana saya lumasi juga untuk seal dan juga si bearingnya. Kemudian saya masukkan.
Sekarang kita sudah masuk ke bagian penutupan dari casingnya. Pastikan masukkan gigi selahnya. Ingat, ini yang sering kali orang lupa, ke dalam dudukannya ya. Tapi Anda bisa pastikan semua ya, semua dinding dari si crankcase-nya itu dalam keadaan yang super bersih ya. Karena nanti biar untuk pemasangan dari si crankcase sebelahnya itu bisa sangat lengket. Agar lebih bersihnya, biasanya dinding-dinding dari crankcase ini saya semprot dengan karburator cleaner sehingga pasti oli langsung kabur, hilang. Kayak gitu kalau biasa saya ya. Jadi ketika dilap pakai tisu, semuanya akan keset ya. Supaya apa? Si sealant dan juga lem gasketnya bisa nempel dengan kencang. Oke, dah. Sekarang kita siapkan perpaknya. Oke, kita lanjut ke pemasangan gasketnya. Nah, saya pakai gasket dari Dan Motor yang saya sudah setting ya. Jadi kamu pastikan kalau Anda men-setting, lihat caranya di video saya sebelumnya. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu untuk pemasangan dari lemnya. Saya biasanya taruh di sini, ada besi ya, ada besi dudukan as dari gigi susun. Kita biasanya kasih lem dulu di sini, di sekitar dari besi ini, karena kadang-kadang yang namanya si oli itu ngerembes melewati ini. Jadi kita tidak mau itu terjadi, dan kita kasih bagian dudukan dari per selahnya ya, dengan menggunakan lem gasket. Kalau lem gasket yang ini tidak akan hilang kalau kena oli ya, jadi sangat tahan oli. Dan pastikan bagian dalam dari si dudukan dari gigi susun asnya itu bersih. Pakai gunting kita akan bersihkan bagian dalamnya. Oke, dari lem, sisa dari pengeleman ini. Kemudian tempelkan pernya. Si lem gasket ini memungkinkan si per ini tidak lari kemana-mana, tipis aja cukup. Kemudian kita akan pasang lem gasketnya di packingnya ya. Ingat, bagian ini sudah saya potong. Anda bisa lihat video saya sebelumnya untuk pengesetan pemasangan gasket dengan benar. Seperti ini, pasang tipis-tipis. Lem gasketnya jangan tebel-tebel. Kalau tebel-tebel malah nanti geser packingnya dari dudukannya. Jadi tipis-tipis dulu aja. Lalu nanti kita ratakan di putaran yang kedua. Nah, centering boltnya sudah siap. Oke, nanti kita pasang. Dah, pastikan pernya nyangkut ya. Di sini pastikan pernya sudah masuk dan gearnya sudah terpasang. Pastikan selahnya juga ada pasang ya. Kemudian kita akan masukkan ini. Oke semuanya, dan kali ini something yang spesial adalah saya lagi eksperimen. Jadi sebelumnya kan kalau misalkan masang mur-mur yang dari mesin itu biasanya kan pakai ring plat, ring per, kemudian baru mur ya. Kalau sekarang saya pasang dengan menggunakan ring tembaga ya, dengan ring tembaga. Saya pasang sekarang dengan ring tembaga, kemudian baru langsung ke mur ya. Jadi pakai ring tembaga M7 ya untuk yang bagian package mesinnya, dan untuk as ancernya nanti saya pakai yang kunci 12 atau M8. Oke. Nah, seperti ini hasil akhirnya pemasangan dari crankcase-nya, dan segera kita akan lanjut untuk pemasangan dari sekernya atau pistonnya.
Kita membandingin sekarang antara 200 cc dari Polini ya, 200 cc dengan 150 cc. Ukurannya seperti apa ya? Nih, shakernya 150 cc aja bisa masuk ke shakernya 200 cc. Tuh, imut banget ya. Kalau yang 150 cc dibandingkan yang 200 cc. Tuh, ukurannya aja jauh beda. Coba sekarang lihat boringnya atau blok silindernya. Lihat baik-baik. Ini tempatnya yang 150 cc. Begitu masuk ke dalam 200 cc ya seperti ini, ngeblong ya kan. Kelihatan kan gedenya, gede banget ya. Yang jelas 208 cc dari Polini. Oke, dan di sini saya sudah porting. Bentuknya saya sudah sesuaikan dengan bentuk transfer dari blok silindernya untuk lubang portnya dari crankcase-nya. Memang perlu ada sedikit penambalan ya, karena bawaannya dari Excel 200 atau Spartan 200 itu biasanya ada cekungan yang tidak sesuai dengan Polini. Jadi kita perlu tambal dulu dengan menggunakan lem porting atau Alteco ya, untuk lem porting, baru kita bentuk sesuai dengan boringnya atau silinder blok dari Polini. Gampang kok. Sekarang kita akan pasang ya untuk pistonnya. Pistonnya itu ada 2 ring. Di sini ada 2 ring yang berbeda. Coba lihat ringnya. Satu ring besar ya, yang ring atas itu besar. Satu ring bawah tipis. Dan di sini ada cekungan seperti L. Bentuk ringnya itu nggak cuma rata tapi seperti L. Oke. Kita pasang dulu yang bagian bawah. Pastikan bersih. Cuma tinggal tanpa tenaga kok, cuma tinggal ya seperti ini masangnya, gampang. Kemudian bagian atasnya. Nah, seperti ini, gampang sekali. Dan pastikan kalau pemasangan piston jangan sampai kebalik. Yang rata, ya di sini nggak ada lubang sama sekali kan, itu selalu menghadap ke knalpot ya. Sedangkan yang banyak lubang-lubangnya itu ngadep ke sebelah atas. Jadi seperti ini ya. Biasanya ada tanda anak panah kok di sini. Ada anak panah menuju ke knalpot. Tapi kalau nggak ya tinggal paskan aja bagian yang rata nggak ada lubang-lubangnya, yang seperti ini. Yang rata luas itu ke arah knalpot. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, sekarang kita akan pasang dulu kancingannya. Untuk snap ringnya kebetulan saya sudah pasang di bagian arah dalam dulu. Nanti saya tinggal nyodok dengan pennya, kemudian pasang untuk bearingnya, neches-nya. Oke. Untuk pemasangan neches-nya, untuk laker pennya saya pakaikan dulu vaselin agar biar menempel, biar nggak geser-geser ya, biar nggak jatuh juga. Oke, baru saya masukkan untuk shakernya, kemudian lanjut dengan pen dari sisi luar. Memang kalau ya, jadi udah masuk seperti ini, tinggal tekan aja. Ya, ketika sudah masang, lihat baik-baik untuk detailnya. Untuk patahannya dari snap ring harus menghadap ke arah top dari shakernya atau pistonnya. Kebetulan shaker ini sedang saya eksperimen aja, saya coba-coba. Ya, siapa tahu ada respon baiknya. Kalau nanti rusak ya beli lagi, nggak usah bingung ya kan. Nampaknya sudah beres. Sekarang kita akan segera lanjut untuk pemasangan dari blok silindernya. Apa yang biasa saya lakukan adalah saya pasang dulu baut ancernya yang sebelah kiri atas ya. Tapi ingat di sini hati-hati, kalau Anda terlalu masukkan ini terlalu mepet, baut ancer ini karena dia itu ada lubangnya langsung mendekati si gigi pompa oli yang ada di bagian dekat lubang ancer ini. Kalau Anda kencengin terlalu pol masuk ke sana, itu akan mentok ke arah gear di gigi untuk pompa oli
efeknya nanti kalau Anda kencengin maksimal terlalu mentok, si kulkas tidak bisa bergerak ya. Nah, apa caranya? Anda ukur ya. Paling enggak ada jarak 2 kali putaran keluar. Jadi biar tidak terlalu mepet yang di arah si gear dari pompa oli yang ada di persis depan lubang dari bagian dalam mesinnya. Oke guys. Nah, sekarang di sini saya masukkan tisu dulu karena saya nggak mau kalau saya pas waktu masang atau ngelepas si baut mur ini bisa masuk ke dalam. Jadi saya amankan dengan memberikan tisu di dalamnya. Tapi jangan lupa nanti kalau udah ngelepasin ini, Anda harus juga keluarkan tisunya ya. Oke. Di sini ketika saya masang, saya biasanya pakai Loctite. Biasakan saya pakai Loctite biar di sini saya pakai Loctite warna merah biar kaku keras ya. Nanti kalau di bagian ujung-ujung ini 4 yang lainnya saya pakai Loctite yang warna biru. Oke, karena biru itu medium, kalau yang merah itu berarti keras. Nah, kita pasang dulu dari perpak yang saya sudah buat ya, packing yang saya sudah buat sesuai dengan ukuran dari bentuk blok silindernya. Oke. Coba kita setting dulu, masukkan dulu ke sini. Untuk nyeting dulu apakah sudah sesuai semuanya. Oke, pas, presisi. Oke, karena packing sudah terpasang, saatnya kita memasang untuk blok silindernya. Pastikan permukaannya sudah bersih dan ingat di sini ada pentokannya. Ring shaker jangan sampai pernah salah masang ya, karena harus pas banget di nok-nokannya yang ada di kedua ring piston ini. Ada nok-nokannya, satu titik kecil yang harus pas. Kalau sampai Anda menaruh patahannya itu di atas nok-nokan, akan menghancurkan dari blok silinder Vespa Anda. Jadi pastikan patahannya ketemu tengah-tengahnya nok-nokannya ya. Jika tidak, maka kiamatlah untuk mesin Anda, langsung remuk. Jadi sangat berhati-hati. Saya sarankan konsultasi sama yang ahli kalau untuk pemasangan ring, apalagi yang mesin-mesin mahal ya. Oke, sebelumnya kita lumasi dulu ring pistonnya dengan oli mesin. Ini walaupun botolnya prestasi tapi dalamnya motul, jadi bagus kualitasnya. Ya. Jadi pemasangan blok silinder ini seharusnya mulus tanpa tekanan besar, dan ketika Anda putar bisa bergerak dengan bebas ya. Jadi jangan pakai acara pukul-pukulan ya. Oke, pastikan pemasangannya sudah Anda bersihkan lagi. Jika ada barang-barang yang tidak sesuai, langsung ketahuan di sini. Oke, bisa cek perputaran dari krukasnya. Jika berputar dengan baik, tandanya pemasangannya bagus ya. Jadi sudah bisa berputar ya, bagus. Ingat baik-baik, Anda pastikan tidak ada residu atau kotoran yang tertinggal, karena nanti berbahaya bagi mesin Anda. Shaker bisa berputar dengan lancar. Good. Setelah 4 baut ancernya atau blok silindernya kepasang, kita cek ya ketinggiannya kurang lebih 4 cm ya, 4 cm. Jadi semua harus sama panjangnya agar nanti tekanannya bisa seimbang
Oke, 4 cm. Nah, sekarang kita tinggal pasang blok silinder headnya. Oke, ketika Anda membeli silinder blok dari Polini, ini yang iron cast, Anda tidak dapat yang namanya kop silinder bloknya, tapi Anda bisa mengubahnya ya. Anda bisa gunakan pakai yang silinder blok originalnya, kemudian Anda bentuk squeeze sudutnya dan sesuaikan dengan kemiringan sudut dari sehernya atau pistonnya. Oke. Sebelumnya di sini akan dapat dari Polini itu adalah gasket kop silindernya ya. Kebetulan ini bekasannya, tapi tetap masih bagus ya. Bisa dipakai berulang kali kalau dari Polini. Saya senang ini. Ya, di sini ada tanda anak panah lancip. Ini menuju ke bagian knalpot, lubang knalpot. Oke, gasketnya udah terpasang, tinggal kita pasang kop silindernya. Kasih lem gasket dulu, tipis saja, yang penting merata, tipis. Oke, kemudian bersihkan sisanya ya. Oke, jangan sampai melebar ke dalam dari ruang pembakaran, nanti jadi kerak yang susah dihilangkan. Oke, jadi kalau lebih hasilnya seperti ini, tinggal kita pasang ke dalam blok silindernya. Oke, sekarang pasang ring tembaganya. Saya pakai ring tembaga sekarang di keempat sisinya. Oke, sekarang dengan menggunakan Loctite yang warna biru, ini adalah medium, jadi nggak terlalu keras. Ketika nanti Anda ngeluarin, Anda bisa dengan lebih mudah dibandingkan yang warna merah ya. Dan kita masukkan satu persatu. Dengan saya pakainya mur yang panjang biar lebih awet. Dan bisa menahan tekanan lebih maksimal ya dibandingkan yang pendek-pendek gitu ya. Ya, dengan menggunakan kunci torsi agar terukur tekanannya jadi lebih baik. Oke semuanya, inilah hasil pemasangan untuk ring case, kop silinder, blok silindernya. Oke, dan sekarang kita bisa pasang ini ke motor biar nanti nyetelnya gampang. Dan ketika sudah masuk ke motor, kita pasang. Nah, ini dia yang istimewa nih. Ini adalah kopling dari SIP yang ultra strong ya. SIP ultra strong made in Bavaria, bikinan Jerman, lebih tangguh dibandingkan yang versi dari SIP Sport Kosa 2. Ini Kosa 2 gigi 23. Oke guys, nanti kita cek apa aja di dalam kopling ini isinya. Ya, kali ini untuk kopling Vespa saya, ya, yang saya gunakan inilah dari SIP Clutch Ultra Strong ya. Ini bentuknya seperti ini. Ya, bedanya apa dengan yang kita bahas kemarin? Kalau kemarin itu ya dari yang SIP Sport dan juga TK Racing ya, itu kan dia gerigi-gerigi. Nah, di sini sekarang itu bulat-bulat gini bentukannya, desainnya ya. Nah, kalau dari
Ultra Strong itu bisa memuat 10 pair, sedangkan yang di SIP Sport bisa sampai 16 spring ya, sedangkan TK Racing hanya 8 spring ya, atau pair, maksudnya pair ya. Oke, dan di sini sudah ada 4 plat geseknya dan ada 4 kampas koplingnya. Saya suka kampas koplingnya karena dia warnanya hitam gitu ya, kayak karbon. Warnanya itu hitam. Sini ini lagi saya rendam oli ya, biar pelumasannya oke ya. Nah, sebelumnya kan kalau saya pakai support yang SIP Sport kemarin terbakar kampas koplingnya. Akhirnya saya sekalian aja ganti untuk kopling setnya, sekalian mau nyobain yang Ultra Strong rasanya seperti apa sih. Oke ya, dan kita akan pasang sekarang. Oh iya, nanya harga. Oh, harga ini satu set semuanya dari kopling Ultra Strong SIP itu 5 jutaan. Oke guys, sekarang kita pasang ya. Di sini masukkan dulu. Hati-hati, di sini ada kuningannya, ada ring kuningannya ya. Nanti kita pasang. Oke, di sini masukkan 10 pairnya di lubang-lubang yang udah disediakan di sini. Lubang-lubang ini memungkinkan juga untuk pelumasan ya, agar pelumasannya bisa merata sirkulasinya. Oke, masukkan 10-nya. Cara pemasangannya tuh sangat simpel kok ini. Ya, di sini sudah ada 10 springnya. Anda bisa cek dulu apakah permukaannya semuanya rata springnya. Tinggal ambil mangkok koplingnya. Ini bedanya apa? Kalau yang kemarin itu rivetan ya, rivet dan juga ada las sabuknya. Tapi kalau ini benar-benar CNC ya, jadi dari satu kesatuan yang utuh. Jadi emang benar-benar barang ini kuat ya. Kemudian masukkan ke sini. Yes. Nah, kita sekarang sudah masukkan alatnya sekarang. Oke. Ini kita akan putar. Oke, kita akan mulai lumasi dari samping-samping sini gearnya. Kemudian kita akan lumasi juga di bagian dasar dari base plate-nya. Oke, setelah base plate pasang, kita akan lumasi bagian kuningannya. Kemudian kita akan pasang gearnya. Nah, kita akan kencengin lagi. Oke guys, pastikan merata ya, pelumasannya bagus. Sekali kita cek. Nah, di sini ada 4 plat ya. Ukurannya yang paling tebal itu di bagian bawah ya. Nah, ini paling tebal. Anda bisa lihat perbandingannya. Yang atas ini lebih tebal daripada yang di bawah ya. Berarti lokasinya akan ada di bawah sendiri. Dari 4 plat, pilihlah yang paling tebal dan taruh di bagian paling dasar. Seperti ini. Nah, dari sini kita akan mulai olesi oli ya. Sebenarnya udah tinggal buka aja sih ini kampas koplingnya. Oke, wah, penuh dengan oli ini. Masukkan satu persatu. Oke, pemasangannya sangat mudah ya, seperti ini. Oke, kita kencangin sedikit. Kemudian kita siapkan kancingnya, tinggal masang kancing aja. Sangat simpel kok pemasangannya. Nah, dengan tang klip seperti ini ya, untuk kancingnya. Oke, pastikan ujung patahannya berada di dalam satu ruas yang sama, jangan sampai keluar dari jalurnya. Nah, patahannya berada di dalam, dudukan kancingan seperti ini bagus, jangan di luar ya. Oke, nah sekarang kita cek tekanannya, kita tekan ujung-ujungnya.
memastikan kancingnya, snap ringnya masuk ke dalam tempatnya. Oke, dan kita akan coba lepas. Dan untuk mengetes kopling ini apakah berjalan dengan baik atau enggak, masukkan ringnya di atasnya, masukkan lagi untuk murnya, kemudian kita cek kencangkan. Oke, kita lihat apakah perputarannya enak. Oh, perputarannya enak, udah. Nah, kita tekan lagi. Oke, bisa berputar ya. Oke, pergerakannya bagus. Nah, bisa berputar, jadi nanti Anda bisa lihat bagaimana ketika ditempelkan di motor. Oke, dan apa yang perlu diubah, dipersiapkan juga perubahannya untuk kopling ini adalah tutup koplingnya. Nah, untuk tutup koplingnya, Anda bisa lihat di sini, tutup koplingnya sudah saya bubut ya. Ini dibubut seperti ini bubutannya. Anda bisa lihat bekas bubutannya dari sini sampai sini, ya, biar tidak menggesek pada bagian mangkok koplingnya. Oke, jadi ini bisa aman. Untuk bagian drag koplingnya di sini saya pakai dari bajai, jadi membuat koplingan jadi lebih enteng karena lebih panjang dia touchnya. Seperti ini touchnya. Dan saya buat seperti jalan oli ya, agar nanti oli yang dari atas saya juga bisa bikin juga dengan tuner. Saya buat seperti got yang membuat oli nanti bisa masuk ke jalur oli yang ada di sini, agar si drag koplingnya nggak cepet habis atau aus. Oke. Kemudian untuk gobangannya saya pakai standar ya. Di sini saya pakai dari ban motor. Oke, begitu ya. Coba kita lihat, semoga ini bisa berguna buat Vespa saya, dan kita lihat bagaimana performanya nanti. Jadi nggak sabar masang dan lihat hasilnya. Wih.